Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-ba'd. Para ikhwan, mari kita awali malam ini kita baca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat Ali Imran ayat 96 Pak, dari inna awwala baiti ya sampai ayat berapa tuh Pak? 98 ya? 98 ya? Sampai 98. Ayo. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi Bibakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sadaqallah. Seperti biasa, sambil kita menerjemahkan, bagi yang ingin mendalami sekitar bacaan atau tajwidnya disilakan. Inna awwala baitin, sesungguhnya yang pertama dari rumah. Di sini maksud adalah Baitullah. Jadi Baitullah itu bisa disebut bait di Quran ya, Pak. Bisa disebut juga Baitullah, bisa juga disebut apa? Ka'bah, bisa juga apa? Baitul Atiq. Baitul Atiq itu di Quran. Kalau Baitul Atiq itu artinya rumah tua. Kalau Baitullah itu namanya rumah Allah ya. Kemudian kalau bait itu sendiri maknanya adalah rumah. Ulang. Inna awwala baitin, sungguhnya yang pertama dari rumah, wudi'a yang diletakkan, linnasi untuk manusia, maksudnya untuk ibadah buat manusia, lalladzi sungguh yang ada di Bakkah. Jadi nama lain Mekah itu Bakkah ya. Ada yang menjelaskan Bakkah itu dari baka, yabki, artinya menangis. Karena biasanya kalau orang ke Mekah pas masuk ke Masjidil Haram melihat Ka'bah suka menangis ya. Jadi nama lain Makkah adalah Bakkah. Bibakata di Makkah, mubarokan yang diberkahi. Yang diberkahi maksudnya diberi apa? Kebaikan-kebaikan yang
banyak. Ya, berkah itu artinya kebaikan-kebaikan yang banyak lagi langgeng, itu makna berkah. Banyak manfaatnya, terus manfaatnya langgeng, memanjang terus ya. Nah itu di Mekah. Wahudan, dan sebagai hudan, petunjuk lil alamin, buat alamin, seluruh alam. Alamin itu jamak pada alam ya. Kalau alam itu sendiri, kalau tunggal yang macam-macam, bisa alam gaib, alam nyata, alam malaikat, alam tumbuh-tumbuhan, binatang, alam apa lagi Pak? Akhirat ya. Nah ini adalah untuk bait tadi ya, bait tadi sebagai petunjuk buat manusia sedunia ya, lil alamin, untuk alamin. Fihi, padanya ya, pakai hak itu berarti kembalinya ke bait ya, bukan bakah ya, bukan bakah. Kalau bakah ya, fihi, padanya rumah tadi, ayatun ada tanda-tanda. Jadi pada bait tadi, Baitullah atau Ka'bah atau Baitul Atiq itu ada tanda-tanda ya, tanda-tanda apa? Kekuasaan Allah. Bayinat, juga ada penjelasan. Maqamu Ibrahim, di sana ada maqam Ibrahim ya. Maqam Ibrahim itu kalau secara bahasa artinya apa? Tempat berdirinya Ibrahim. Bukan makam ya, walaupun makam juga tulisannya sama. Makam kuburan maksudnya. Nah, tapi ini bukan itu. Wa man dakhalahu, dan barang siapa masukinya ya, masuk areal makom Ibrahim, yang itu adalah seluruh seisi Masjidil Haram ya, seluruh seisi Masjidil Haram itu disebut apa? Makom Ibrahim. Jadi bukan cuma apa yang dibikin apa Pak? Yang dibikin rumah kaca itu, bukan ya? Kan ada yang di rumah kaca gitu ya. Nah, itu memang ada kayak bekas ada kayak bekas tapak kaki gitu. Bukan itu doang. Tapi seluruh areal tawaf itu makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Jadi bukan makom Ibrahim itu bukan apa yang di dalam rumah kaca kecil itu. Bukan. Itu juga makom Ibrahim gitu ya. Makom Ibrahim. Tapi bukan itu aja gitu. Ulang. Wa man dakhalahu, dan barang siapa yang memasukinya, masuk ke Baitullah, kana amina, adalah ya aman ya, karena aman, tentram, tenang ya. Walillahi, dan bagi Allah, alanas, atas manusia, atau mewajibkan atas manusia, hijjul baiti, haji ke bait tadi. Nah itu ya, kalau pakai al tanwinnya hilang, paling nggak pakai al baitin ya kan. Nah, begitu pakai al tanwinnya hilang. Jadi bagi Allah, alanas, telah mewajibkan untuk manusia untuk haji ke al bait, maksudnya ke Ka'bah. Manis tatoa, untuk siapa-siapa yang istatoa. Apa istatoa? Yang mampu, yang sanggup, yang mampu, yang sanggup, ilahi kepadanya bait tadi, ke Baitullah, sabila, menempuh jalan ya. Sanggup menempuh jalan itu juga bisa dilihat dari beberapa sisi keuangan, perbekalan makanan, minuman, juga kesehatan, juga apa? Tentang keamanan situasi di sana. Kalau nggak aman kayak kemarin COVID ya, nggak apa, kalaupun itu wajib bisa masuknya ke wilayah darurat, maka nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir ya, ingkar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun, maha kaya. Jadi Allah itu nggak akan miskin gara-gara ingkari. Allah nggak akan melarat gara-gara dikufuri, tidak. Allah itu maha kaya, anil alamin, dari segenap alam. Siapapun yang di alam ini maupun alam apapun tidak akan pernah lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala, hatta para malaikat sekalipun.
Qul, katakan hai Nabi, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Nah, di ahli kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Lima takfuruna, kenapa kalian mengingkari bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, termasuk tadi ya Bapak, Ka'bah. Ka'bah kan ayat-ayat Allah, di mana harus dijadikan kiblat untuk menghadap dalam sholat. Kenapa diingkari? Malah menghadapnya kemana Pak? Ke tembok ratapan. Nah itu kan berarti pengingkaran namanya ya, pengingkaran. Mestinya sama orang ini dari Ibrahim ya, Ibrahim. Lanjut. Lima takfuruna, kenapa kalian kafir bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Wallahu, dan Allah itu syahidun, apa syahidun? Maha menyaksikan. Allah itu tahu, maha ya, selalu hadir ya, selalu hadir ya, menyaksikan alama ta'malun, atas apa yang ta'malun kalian kerjakan. Jadi apapun dilakukan oleh kita tidak akan pernah sepi dari pengetahuan Allah ya, nggak pernah lepas dari kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sekitar terjemahnya. Mungkin yang tanyakan sekitar terjemahan atau tajwidnya barangkali. Ada enggak? Enggak ada. Pak RW nanya enggak? Nah. Oh ya. Jadi di Mekah itu memang Nabi Ibrahim tidak tinggal di situ ya. Nabi Ibrahim hanya mengantarkan istri dan putranya Ismail untuk meninggikan Ka'bah ya, untuk meninggikan Ka'bah. Artinya Ka'bah ini sudah ada, hanya tinggal pondasi kemudian ditinggikan oleh Ibrahim. Ibrahim tidak menetap di situ. Walaupun ya sering di situ ya. Nah, ya sering, kenapa sering? Karena termasuk manasik haji itu kan Ibrahim kan? Manasik haji itu Ibrahim. Gitu ya. Jadi itu Nabi Ibrahim memang tidak tinggal di situ. Nabi Ibrahim itu tinggalnya di waktu itu masih Kan'an, sekarang Palestina, dan juga bukan orang asli Palestina. Nabi Ibrahim itu asli Babilonia ya, Babilonia itu Irak. Jadi begitu Raja Namrud tumbang ya, karena diserang oleh pasukan tungau ya, kayak kayak nyamuk yang kecil-kecil itu, mereka pada mati. Nah Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina bersama dengan keluarganya, termasuk juga sama keponakannya Nabi Lut alaihissalam. Jadi nggak tinggal di sana ya. Nah ini nama lain Mekah itu Bakah ya, Bakahmu, nama lain. Ada lagi? Cukup ya. Inna awala baitin, sungguhnya yang pertama, rumah yang pertama, wudi'a linnas, diletakkan untuk manusia, maksudnya untuk ibadah sebagai kiblat ya. Lalladzi bi Bakkah, yang ada di Bakkah Mubarakah. Nah ini ya, jadi Ka'bah itu bangunan pertama di dunia. Sebelum ada bangunan-bangunan yang lain, itu adalah Ka'bah dulu. Kalau kita baca di tafsir, itu diantaranya karena malaikat langit itu mereka bertawaf di Baitul Ma'mur ya. Baitul Ma'mur itu disebut dalam Quran surat At-Tur ayat 4 ya. Di atas itu udah Baitul Ma'mur, tawaf. Nah malaikat bumi itu iri, pengen punya kiblat untuk tawaf. Nah ini dibuatkan, makanya sampai hari ini belum ada yang tahu persis siapa yang bangun ya, malaikat atau siapa gitu ya. Yang jelas yang bukan Nabi Adam juga gitu ya, bukan Nabi Adam. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya meninggikan. Nah itu adalah rumah yang wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah Mubarakah ya, rumah yang pertama kali diletakkan buat manusia untuk menjadi arah atau kiblat untuk beribadah ya. Bangunannya bentuknya kubus ya, nah, seperti itu. Jadi itu arah kiblat, bukan berarti kita ketika menghadap ke Ka'bah itu nyembah batu, itu bukan menyembah Ka'bah, bukan.
Ya, seperti halnya apa komentar-komentar orang-orang yang memang nggak suka sama orang Muslim ya. Orang Islam katanya nggak boleh nyembah patung. Nah itu nyembah Ka'bah. Ka'bah kan batu. Padahal kita bukan nyembah, menghadap. Seperti halnya kita sholat jenazah. Jenazah kan depan kita Pak. Kita bukan menyembah, bukan nyembah jenazah, bukan doain jenazah, nyolatin jenazah, itu ya. Seperti itu. Bukan nyembah jenazah kan? Itu seperti itu. Nah, sama dengan anak-anak upacara hormat bendera kan, bukan nyembah bendera kan. Nah, jadi itu arah aja ya, kiblat. Ya, bukan menyembah Ka'bah. Nah, Ka'bah itu ya dan sekitarnya termasuk seluruh Mekah berarti ya. Itu adalah disebut bibakata mubarokan. Ya, Mekah yang diberkahi. Jadi di situ memang tempatnya sudah diberkahi, Pak. Ini sudah dinaskan. Mau bagaimana pasti akan berkah ya, seperti doanya Nabi Ibrahim supaya apa dari rezeki dari buah-buahan ya kan tadi yang masuk aman, padahal di sana kan nggak tumbuh buah-buahan macam-macam, nggak tumbuh jeruk tapi banyak jeruk ya, nggak ada pohonnya, nggak tumbuh semangka tapi banyak semangka ya, nggak banyak mangga, nggak ada mangga tapi banyak mangga di sana, nggak ada sayuran tapi sayuran tuh banyak banget ya. Terong aja segede-gede paha. Kalau kita di sini Pak terongnya kan selengen. Ya, di sana mas paha terongnya Pak. Iya, gitu. Jadi gede-gede banget. Ya, terong gede-gede. Karena memang sudah diberkahi tadi ya, diberkahi. Pak, di sana nggak ada yang bisa beli tempe, tapi tempe ya ada gitu kan. Tempe ada. Nah, semua makanan-makanan kita yang di sini Pak, mau sate, mau apa namanya sop Betawi, ya, ada semua sana tuh. Bakso apa semua ada, semua luar biasa. Kenapa? Gado-gado ya ada semua. Nah itu memang itu doa Nabi Ibrahim. Jadi memang sudah dinaskan begitu bahwa Mekah itu mubarokan. Nah termasuk mubarokan adalah Pak selain tadi ya macam-macam buah-buahan atas doa Nabi Ibrahim. Ya juga banyak menghasilkan apa minyak sekarang ya minyak. Ini memang luar biasa. Padahal kalau ngelihat apa namanya medannya ya cengkar, hamparan padang pasir, gunung batu ya kan gunung batu. Tapi itu karena sudah diberkahi. Jadi hal yang niscaya. Wahudan dan adanya bait itu sebagai petunjuk lil alamin buat segenap alam. Makanya sekarang sudah jadi apa namanya kesepakatan juga dunia Islam menjadikan apa Mekah itu sebagai apa Mekah main time. Ya Mekah main time itu adalah sebagai 0 derajat. Kalau dulu kan ya mereka masih pakai Greenwich ya. Greenwich kan di Inggris ya. Nah, kalau ini 0 derajat itu Mekah. Itu. Jadi 0 derajat itu Mekah. Makanya banyak kali rekan dari Islam sekarang yang merujuk kepada apa? MMT, bukan Greenwich, tapi MMT Mekah Main Time itu. Karena memang sebagai apa? Hudan lil alamin. Dan ini kesaksian mereka ya sudah. Sampai ada yang mengatakan kalau itu Ka'bah itu nggak ada yang tawaf. Nah, jadi katanya tawaf itu kata mereka tawaf itu adalah membuat apa yang namanya batu apa Pak? Hajar Aswad itu menjadi bercahaya. Kelihatan ya. Mereka orang non muslim ya Pak ngelihat. Wah ada di bumi ini ketika kelihatan di atas itu percaya. Ternyata itu adalah Ka'bah. Munculnya sumbernya dari apa? Dari Hajar Aswad. Itu dari Hajar Aswad. Kalau kita ngeliat batunya Pak kecil segede-gede gini, pecah-pecah. Cuma di situ disusun kemudian dibingkai. Bingkainya kalau nggak salah perak itu ya, dibingkai. Dan kalau hak ya dibingkai. Itu ya. Nah, itu Hajar Aswad. Nah, termasuk berkah di sana juga tempat di situ tempat yang paling apa Pak? Yang paling mustajab di dunia. Nah, yang paling mustajab di dunia. Yang mananya Pak? Yang multazam, yang multazamnya. Multazam itu posisinya antara tadi Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, itu kalau tarik sampai ke belakang. Nah, makanya ketika habis tawaf, sunahnya kita sholat di makam Ibrahim.
Nah, maqam Ibrahim itu yang pasnya kalau mau tadi menghadapnya ke arah multazam. Itu tempat yang paling makbul di dunia. Itu kalau di Mekah. Nah, kalau di Madinah adalah Raudhah, gitu ya. Berkah tadi ya. Menjadi tempat yang paling makbul. Kemudian apa lagi, Pak? Air. Nah, Zam-Zam nggak pernah kering. Itu mubarokan, ya kan? Mubarokan. Itu nggak pernah kering. Dikonsumsi oleh manusia tiap hari jutaan orang terus. Itu nggak pernah kering. Itu berkah juga. Jadi itu air tanpa dia Pak? Tanpa disedot, ya kan? Tanpa disedot. Kalau kita kan walaupun di pinggir laut biasanya disedot, gitu ya. Ini emang nggak disedot, udah muncrat aja gitu ya, tinggal dialir. Nah ya tanpa dimasak. Nah, kadar apa namanya? Kadar mineralnya sangat tinggi ya, kalau mineralnya sangat tinggi. Nah, itu termasuk bagaimana berkah. Banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan berkahnya apa? Baitullah apa? Tadi Baitullah atau Ka'bah atau apa? Baitul Atiq tadi. Jadi hudal lil alamin. Fihi ayatun, padanya ada tanda-tanda bayinat yang jelas tuh, termasuk tanda-tanda kebesaran yang paling jelas, yang sangat jelas ya. Sampai hari ini manusia belum bisa mendeteksi, memutuskan siapa yang awal sekali membangun Ka'bah. Itu siapa? Nah, kalau di hadis sebutkan itu Ka'bah yang pertama Baitul Haram, kemudian yang kedua apa? Masjidil Aqsa. Jedanya 40 hari. Bedanya 40 hari. Itu kode hadisnya. Nah, kemudian termasuk sebagai tanda-tanda tadi apa namanya? Juga ada air Zam-Zam ya, tanpa digali, tanpa dibuat, tanpa sedot terus munculan. Ya apa mengalir ya, mengalir. Ini bagian. Banyak lagi tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sana ya, banyak. Nah, termasuk Pak tanda-tanda kekuasaan Allah ini yang tidak bisa disaingi oleh siapapun tentang keberkahannya ya, keberkahannya. Nah, kan pernah kan Raja Abraha ya Pak mau nandingi Ka'bah, dibikin gereja semewah mungkin, bahkan dari emas, di mana? Di Yaman. Artinya kalau segi bangunan itu lebih apa namanya? Hebat. Gereja itu lebih top. Gereja itu karena terbuat dari emas, dihias dengan emas lah seperti itu. Tapi ternyata tidak membuat orang untuk apa? Tertarik ziarah atau mengunjungi gereja itu. Malah tetap aja orang datangnya ke Ka'bah. Ini berarti kan nilai berkahnya. Termasuk tadi sebagai tanda ayat-ayat kalau mereka itu tahu betul bahwa itu adalah Baitullah. Artinya mereka ke sana itu memang dalam rangka untuk memperibadati Allah, dalam rangka mendekat pada Allah itu. Nah, jadi nggak ada yang bisa menyaingi, nggak bisa nyaingi ya tentang apa namanya kehebatannya itu. Nah, di sana ada maqam Ibrahim ya. Maqam Ibrahim itu memang kalau secara simbolisnya ada di situ, ada kayak cetakan bekas dua kaki ya Pak, dua kaki yang kemudian taruh dalam rumah kaca ya, kecil lah rumahnya Pak, kecil ya enggak ya, mungkin segede mimbar ini ya Pak, segede mimbar ini. Nah, itu kelihatan ada bekas. Nah, itu kemudian mungkin sebagai miniaturnya. Artinya ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, nah itulah stegernya, atau steger enggak? Pijakannya lah seperti itu. Tapi secara keseluruhan areal tawaf, areal Masjidil Haram itu adalah maqam Ibrahim. Semua itu maqam Ibrahim. Kalau tadi Pak Heru tanya, apa Ibrahim tinggal di situ? Ya, singgah hanya bersaat tapi tidak menetap. Tidak menetap ya. Jadi nggak menetap di situ karena memang Nabi Ibrahim itu sudah wilayah dakwahnya bukan lagi di Mekah. Di Mekah adalah wilayahnya siapa? Ismail ya, wilayahnya Ismail. Di Mekah ini wilayahnya Ismail. Dan dari Ismail ini kemudian Ismail wafat, Pak, putus, nggak ada nabi. Padahal doanya Nabi Ibrahim apa? Ya Allah, wab'as fihim rasulan gitu kan. Ya Allah, utus di dalamnya seorang rasul. Utus seorang rasul. Itu doa Nabi Ibrahim waktu itu. Nah, ternyata itu doa dikabulkan kapan, Pak? Beribu-ribu tahun ya setelah
ngelewati masa beberapa nabi, nah baru diutus Nabi Muhammad. Wa asfihim rasulan gitu kan doanya. Tadi di Al-Baqarah itu. Ya Allah utus jalan seorang rasul. Nah ternyata dari Nabi Ismail itu nggak ada nabi dari kalangan orang Arab. Nah adanya adalah setelah Nabi Isa wafat, itu pun Pak, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa jaraknya? Hampir 600 tahun, karena Nabi lahir tahun 571, berarti abad ke-6 ya Miladiyah atau Masehi, ya kan? Jauh banget. Nah dari Nabi siapa? Nabi Isa ke Nabi Musa juga jauh banget. Di situ ada nabi-nabi kan, ada Nabi siapa, Yahya, Zakaria, ada Nabi siapa lagi Pak? Banyak nabi kan. Nah, Musa, Ilyasa ya kan. Nah dari Nabi Musa ke Nabi Ibrahim juga jauh banget pastinya, jauh banget. Sampai namanya apa? Sampai Bani Israil beranak pinak di Mesir, ya itu kan sebenarnya atas apa? Migranya cucunya Ibrahim. Siapa? Ya Yakub, cucu. Ya, cucu. Nah, Yakub ini nggak pernah ketemu Ibrahim. Cucu ya, migrasi ke Mesir karena waktu itu paceklik, kemudian apa? Itu juga karena diundang sama putranya Yusuf, ya kan. Kemudian di Mesir beranak pinak. Sampai di situ banyak dari kalangan keturunan siapa? Yakub banyak menjadi nabi. Nah, tapi di Mekah ini nggak ada nabi. Beribu-ribu bahkan mungkin jutaan tahun baru doa Nabi Ibrahim dikabulkan setelah tadi tahun 571 Masehi. Jauh banget ya. Jauh banget. Nah, itu ya. Jadi dari Nabi Ismail nggak ada nabi turunannya, terus adanya ke Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Lanjut. Wa man dakhalahu, dan barang siapa masuk ke Baitullah tadi atau ke makam Ibrahim ya, ke makam Ibrahim, maka kana aminan, bakal aman. Tuh, Pak, aman, tenang. Coba aja ya. Orang yang sedang ibadah di sana, yang tawaf, yang iktikaf, yang baca Quran, yang pasti tenang, pasti tenang itu, tenang. Bahkan pada zaman Nabi, ketika Nabi melakukan Fathul Mekah, jamin siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Nah aman, kalau mereka pada masuk ke Baitul Haram. Itu ya, jadi aman. Karena apa? Karena memang sekitarnya ke makam Ibrahim, bahkan sekitarnya karena diberkahi itu sudah termasuk daerah-daerah haram ya, daerah haram untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Batasannya apa? Mikot itu. Nah, apalagi kalau sudah pakai baju mikot ya, baju apa namanya, Pak? Baju ihram ya. Nah, itu nggak boleh, udah jangankan sampai bunuh burung gitu ya. Orang nyabut bulu hidung aja nggak boleh. Nah, itu jadi aman banget berarti ya, aman banget. Aman. Jaga Allah ya, oleh tentara-tentara Allah. Jadi bakal aman, tenang, tentram. Nah itu ya. Makanya Baitullah itu Pak, ketika kita pertama kali ke sana, mungkin kita tadi nangis. Dan ketika kita sudah pernah pertama, pasti kita ingin yang kedua. Kalau sudah ingin kedua, pasti ingin ketiga dan seterusnya. Itu. Pengen keempat. Ya, pengen keempat. Itu luar biasa. Karena aman tadi ya. Hanya karena memang tadi ada keterbatasan ya, keterbatasan biaya, tenaga ya. Nah, padahal itu aman. Kemudian di ayat ini juga ada perintah kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu Allah tetapkan, Allah wajibkan ke Baitullah ya. Jadi haji itu sentralnya ke sana. Ya. Makanya pas musim haji bulan Zulhijjah, dari musim haji itu bukan dari Zulhijjah ya, dari mulai Ramadan itu sudah bulan-bulan haji namanya. Kayak orang udah mulai berdatangan ke sana, bukan Ramadan, bulan Syawal ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah itu 3 bulan itu. Nah, Asyhurul Ma'lumat itu adalah bulan-bulan haji. Nah termasuk bukan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah itu mereka datang ke sana untuk melakukan ibadah haji. Jadi haji itu ke Baitullah, bukan ke tempat yang lain. Dan nanti klimaksnya adalah apa, Pak? Bukan Baitullah tapi Arafah. Bukan Baitullah tapi Arafah ya. Al-hajju
Arafah. Haji itu Arafah itu ya. Itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah ya, Zulhijjah. Nah itu. Nah, perjalanan haji itu, ibadah haji itu, manasik haji itu adalah menapak tilas ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, untuk ibadah haji itu manis tato'a ilai sabila. Bagi siapa yang mampu, yang sanggup menempuh jalan. Sanggup menempuh jalan itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Pertama adalah keuangan, ya, keuangan, ongkos. Makanya Allah perintahkan silakan menuju ke sana dengan onta kurus, onta gemuk gitu ya. Artinya kalau sekarang Pak, onta gemuk itu kira-kira apa? ONH Plus. Ya ONH Plus, ya Furoda yang ratusan juta kira-kira seperti itu ya. Itu. Jadi perintahnya seperti itu dengan dengan onta kurus, onta gemuk gitu ya. Nah itu. Yang kedua kesehatan. Betapapun ongkos ada, kalau nggak sehat juga nggak bisa. Nah itu. Yang ketiga adalah keadaan aman. Nah kalau nggak aman Pak, walaupun kita sehat, kemudian ada ongkos juga boleh ditunda. Makanya kata Imam Syafi'i, haji itu kewajiban yang boleh ditunda. Rasulullah pernah menunda haji sampai berapa tahun Pak? 4 tahun ya. Tahun ke-6 Hijriah turun ayat tentang perintah haji. Tapi begitu Nabi berangkat dalam perjalanan ada insiden Hudaybiyah, akhirnya nggak jadi. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang dimana haji umroh cancel, ditunda tahun depan. Nah, ternyata tahun ke-7 juga Nabi nggak berangkat, hanya sahabat-sahabat yang berangkat. Tahun ke-8 Nabi berangkat tapi nggak haji, hanya umroh saja sambil apa? Fatul Mekah. Begitu juga tahun ke-9 Nabi nggak berangkat, yang berangkat adalah Umar ya yang memimpin. Nah kemudian tahun ke-10 baru Nabi berangkat haji. Jadi Nabi haji itu sekali. Nah baru nggak lama kemudian Nabi wafat setelah pulang dari haji. Nah disebut dengan haji wada. Itu ya. Jadi Nabi asli Mekah tapi tidak tinggal di Mekah. Itu. Nah, berarti Nabi juga Pak nggak bolak-balik umroh setiap bulan atau setiap minggu ya kan. Coba orang kita tuh ada ya, saya punya ikhwan itu. Ada gitu. Begitu kerja di sana itu setiap Jumatan umroh terus itu. Umroh itu bagus saja ada kesempatan ya. Umroh terus setiap Jumat. Hari Jumat umroh. Libur ya. Iya, Jumat kan libur. Umroh setiap Jumat itu ikhwan. Nah, 2 tahun di sana 2 kali haji. Ya luar biasa kan. Setiap hari Jumat umroh. Nah, padahal tadi ya, memang tadi yang penting kita memang sanggup ya menempuh jalan. Wa man kafara fa inallahu ghaniyun 'anil alamin. Dan barang siapa yang ingkar ya, kafir, maka sungguhnya Allah itu maka kaya dari alam ya, alam semesta ya, alam semesta. Artinya Allah itu nggak pernah miskin gara-gara diingkari. Allah nggak akan pernah melarat gara-gara dikufuri. Nah itu. Nah, tapi ternyata banyak ya di permukaan bumi ini orang yang tidak mengimani adanya Baitullah sebagai kiblat. Ya, sebagai kiblat itu. Bahkan kita dibilang apa Pak? Rasulullah bukan kita ya, Rasulullah dia kita dibilang pelin-pelan. Muhammad ini gimana sih? Dulu kan sholatnya awalnya madhabnya ke Masjidil Aqsa, kok sekarang berubah ke Ka'bah. Mereka itu nilainya kita ini pelin-pelan. Itu sebenarnya perintah Allah ya kan. Kalau Allah yang nyuruh mau bolak-balik seminggu 3 kali juga nggak jadi masalah kan. Jadi bukan karena perintah Allah. Bahkan itu kasusnya ketika sedang sholat asar kan, lagi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa kemudian muter gitu kan, muter. Makanya di sana ada masjid dua kiblat ya, masjid 2 kiblat. Kiblatain, masjid 2 kiblat itu. Jadi bukan pelin-pelan. Nah, malah mereka yang sampai sekarang ya menghadapnya ke tembok ratapan. Tanya Sen. Tadi batasan-batasan Baitul Atiq tadi itu kalau memang dari jam itu batasannya dari pagar tembok itu, kemudian kan sekarang batasan tempatnya tawaf itu lebih luas, ada yang di lantai berapa kemarin saya pernah waktu saya
Iya. Ada yang di lantai tinggi banget itu Ustaz. Iya. Itu termasuk nggak itu? Nah, jadi betul nih Kayak yang awalnya itu cuman seputaran Ka'bah gitu. Ini pertanyaannya bagus ya. Iya. Jadi sekarang ini memang keadaannya sudah apa ya istilahnya overload gitu ya, sehingga yang mestinya yang tadinya awalnya sedianya tawaf itu hanya di bawah sekitar apa? Nah sekarang sudah ke atas. Nah pastinya yang dimaksud dengan makam Ibrahim ya adalah yang di bawah itu, areal tawaf yang di bawah itu. Itu bukan yang di atas, yang di bawah itu. Jadi di bawah itu Pak mestinya. Kita usahakan harus di bawah itu ya Ustaz. Usahakan di bawah itu. Ternyata kan cuma tempat sholat doang. Enggak, masih yang di bawahnya itu. Ada juga Pak yang malah didorong-dorong di atas itu ada. Iya. Ada yang sampai di lantai berapa? Ada, sekarang bangunan baru itu. Ada. Iya. Emang itu buat tawaf kan enggak kan? Tawaf juga. Oh biasanya itu tawaf. Di bawah doang. Itu tawaf buat orang-orang yang uzur, yang pakai roda. Pakai roda ya. Kursi roda. Oh, yang didorong-dorong itu biasanya. Kursi roda itu. Ya, nah kalau yang kita mau nyari yang pasnya banget tadi. Ya tadi yang menyender ke tembok Ka'bah. Antara apa tadi? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah itu seperti itu. Itu disebut makam Ibrahim. Nah, tapi secara keseluruhan untuk areal lantai Masjidil Haram yang bawah itu ya. Itulah. Memang sudah ya tadi ya, sudah banyak perubahan-perubahan seperti itu. Sama itu tadi. Nah, termasuk sa'i juga kan. Sa'i kan sekarang bukan di bawah. Sa'i itu bukan main kan sekarang. Di atas. Padang pasir lagi apa? Bukan gunung lagi. Nggak bisa bentuk. Gunungnya malah kita malah di atas. Itu udah apa ya? Ya tadi ya karena kondisi ya, karena keadaan. Seperti itu. Artinya dalam keadaan seperti itu jatuhnya darurat ya apapun jadi bisa. Jadi boleh. Jadi boleh ya, jadi boleh. Nah, tapi kita harus cari keutamaan-keutamaannya. Orang ya numpuk-numpuk ya. Sama itu pusatnya air Jam-Jam itu di mana? Nah, itu dekat Multazam itu, sekitar Multazam. Pokoknya jadi kan nggak kelihatan. Ya enggak, kan memang ditutup. Jadi ketika kita habis selesai tawaf, yang arah yang tadi itu kita mundur beberapa meter sebelum kita naik ke tempat itu ya. Sebelum kita naik sa'i. Naik tangga sa'i ya. Sebelah kiri. Nah, sebelum naik ke sa'i, nah itu sebelah kiri, nah itu kiri itu kan. itu sumur Jam-Jam tadi. Sumur Jam-Jam kan. Kalau di Madinah nggak ada ya? Ya nggak ada sumur. Berarti semua sumbernya dari Mekah. Jadi kalau di Madinah ya udah bentuknya di tong-tong itu. Iya. Di tong-tong. Mineral. Hanya ini Pak RW yang ada di tong-tong di di tiang-tiang masjid. Nah, itu disiapin. Siapin. Jam-jam juga itu asli gitu kan. Itu bukan yang di luar. Yang di luar tempat air biasa. Air biasa. Sulingan air laut itu mah. Oh iya. Sulingan air laut itu. Yang di dalam. Gitu ya. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji tadi ya. Ini tadi ayat 98 udah kan ya? Udah habis waktunya ya? Belum. Oh ya 98 ya. Qul ya ahli kitab, katakan wahai ahli kitab. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kafir mengingkari terhadap ayat-ayat Allah? Kalau udah jelas banget nggak bisa dipungkiri itu ada tongkrongannya itu. Ya, dan itu Ibrahim jelas yang meninggikan. Nah, kalau ngaku-ngaku keturunan Ibrahim ya mestinya sama agamanya dengan kita, mestinya sama dengan kita gitu kan mestinya. Tapi kenapa kalian membuat satu pilihan yang beda? Nah itu jadi mestinya sama. Wallahu syahidun, dan Allah itu maha menyaksikan alama ta'malun. Allah itu maha menyaksikan atas apa yang kalian perbuat. Nah ini Allah mengecam ya ahli kitab ya yang mengingkari adanya Ka'bah atau Baitullah di Bakkah mubarokan ya, justru mereka membuat mubarokan yang lain gitu ya. Nah bahkan Pak, Masjidil Aqsa yang mestinya mereka juga tahu ya bahwa itu adalah Baitullah, malah hari ini mau dibongkar, mau diganti dengan apa? Dengan sinagog. Nah ini kan termasuk salah satu bentuk keingkarannya ahli kitab. Diganti tuh Pak, kalau bisa ambruk mah ambruk, cuman belum ambruk doang. Insya Allah nggak akan ambruk ya, karena sudah dinaskan di Quran kan. Jadi
Nah kan amruk, kan Allah yang jaga. Ya, seperti halnya Ka'bah, mau dihancurin nggak bisa hancur, kan Allah yang jaga, nggak bisa. Tapi tetap kita harus ada usaha mempertahankannya, gitu ya tetap. Demikian para ikhwan, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.